kan sapa ladzina bi ayatina kelawan ayat-ayat ingsun adalah kang nuduhake ala wahdaniyatina ing atase keesahan kita ingsun Allah. Ulaika iku utawi mengkono wong akeh iku ashabul jahim, pira-pira wong kang anduweni neraka jahim, annari tegese neraka. Bagi mereka orang-orang yang beriman dapat pahala. Bagi mereka orang-orang yang kadzabu, orang yang mendustakan, tidak percaya, mereka akan jadi penghuni neraka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak salah jika menghukum orang-orang yang tidak percaya. Karena di dunia sudah diberitahu lewat turunnya Al-Quran dan sudah diterangkan oleh para ustadz, diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama nanti di akhirat mereka mau menggugat, ya tidak bisa karena sudah diterangkan di dunia. I'lamu warwa sapa sira kabeh annamal hayatud dunya angin pastine utawi kehidupan dunya laibun iku mainan. Kenikmatannya kenikmatan mainan, tidak betul-betul. Kepemilikannya juga kepemilikan mainan. Semua yang ada di dunia ini main-main. Walahwun lan loho, tidak ada manfaatnya. Wazinatun lan hiasan tanpa hakikat, hanya hiasan belaka. Tazyinun tegese hiasan. Watafahurun lan tafahur, sombong-sombongan. Bainakum ing dalam antara sira kabeh isine donya iki tafahur. Isine donya iki pamer. Isine donya iki dhuwur-dhuwuran pangkat, akeh-akehan donya, banyak-banyakan harta, memperbanyak anak, bangga dengan yang mereka miliki, tafahur isinya dunia. Wa takadzurun lan akeh-akehan fil amwali ing dalam pira-pira bondo wal auladi lan anak. Ail istighal tegese ketungkul sibuk fiha ing dalam takatsur fil amwal wal aulad. Sibuk di dalam mencari kehidupan harta dan kehidupan anak-anaknya. Itu isinya donya. Lah kalau bukan itu, wa amma ta'atu lan anapun utawi taat, wa malan barang yu'inu kang nulungi apa ma'ale ing atase taat, famin umuril akhirah monggo iku saking pira-pira urusan akhirat. Tapi kalau bekerjanya tadi itu untuk tujuan menolong dia akhirat, berarti kerjanya tadi itu, istigholnya tadi itu termasuk akhirat, bukan termasuk dunia. Kalau tujuannya istighol hanya untuk takatsur, untuk memperbanyak, itulah yang dinamakan istighol dunia. Dia berarti dia kerja tersebut termasuk dunia. Jadi kerja itu bisa dunia, bisa akhirat. Kalau kerja tujuannya untuk yu'inu, untuk menolong akhirat, maka kerjanya dianggap akhirat. Tapi kalau kerja tadi itu hanya untuk takasurun, memperbanyak, bukan untuk menolong, tapi memperbanyak, ngumpul-ngumpul ke bondo, ya berarti dia termasuk umur dunia, termasuk urusan dunia. Kama dzali ghaizin, kama dzali kaya perumpamaan aihiya tegese dunya. Fi ijabiya dalam gumunake dunya lakum maring sira kabeh. Waswadh mikhlalihalan hancurnya ilange dunya iku kamazali ghaizin kaya perumpamaane matorin. Ghaizin mator, ini hujan. Itu mihlal, sebentar lagi dunia ini hilang. Tidak lama pasti akan menghilang. A'jaba ngumunake apa mator, apa sik ghaiz al-kufara ing pira-pira kafir. Yani az-zurra'a tegese pira-pira wong ahli tanaman.
Apa yang memanu? Oh, ini ada failnya. A'jaba gumunake al-kufara ing wong kafir. Az-zurra'a tegese pira-pira wong kang ahli ziraah. Orang-orang yang ahli nandur nabatuhu apa dedukulane ghais. Jadi tumbuh-tumbuhan yang muncul setelah adanya hujan itu membuat zurra, para penanam, para penandur, petani menjadi heran. Gumun, hebat ya, asalnya ku kering, coklat, tiba-tiba setelah hujan tumbuh menjadi hijau. A'jabal kuffara nabatuhu annashi'u kang tumbuh anhu saking ghais. Sumaya hiju mongko nuli kering, yaibasu tegese kering apa tanduran. Fataro mongko ningali sapa sira ku ing tanduran musfarron hale garing kuning, musfarron hale kuning. Sumaya kunu mongko nuli ana apa tanduran utaman iku fatatan hancur. Setelah itu tandurannya mengering dan hilang. Itulah dunia. Datang dan pergi. Saatan datang, saatan pergi. Kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Ini nak datang kok yo pergi, ya situlah. Ya, kalau tidak pergi hartanya ya orangnya yang pergi. Berapa banyak orang yang tertipu, membangun terus sampai diewangi, dia susah payah dan diewangi ngontrak demi untuk bisa menikmati rumah yang indah. Ternyata setelah rumahnya jadi, baru nempati sebulan sudah meninggal dunia. Jadi bertahun-tahun dia ngontrak dari satu rumah ke rumah, rumah sudah jadi, dihuni baru sebulan sudah tiada. Itulah dunia, kazar'in, seperti itu, seperti kaghaisin. Ya, kama sali ghaisin, a'jabal kuffara nabatuhu, thumma yahiju, fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Fatatan tegese hancur, yadmakhillu mongko ilang apa tanduran birriyahi kalawan angin, ditiup angin hilang semua. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat azabun. Wa fil akhirati lan iku tetep ing dalam akhirat azabun utawi siksa syadidun kang nemen bagi siapa? Liman katuwe wong asara kang luweh mentingake sapa man alaiha ing atase akhirat ad-dunya ing dunya. Orang yang lebih mementingkan dunia mengalahkan akhirat, dia akan dapat azabun syadid. Saking senenge sama dunia sampai tidak sholat. Saking sibuke dengan dunia sampai tidak poso. Saking senenge sama dunia sampai tidak zakat. Duitnya wis akeh gak dizakati. Panenane banyak tapi tidak mau zakat. Nah, bafil akhirati azabun syadid. Nanti di akhirat azab. Wa maghfiratun azabun syadid wa maghfiratun lan ampunan minallahi sanging Allah wa ridwanun lan ridha bagi siapa liman kaduwe wong lam yuksir kang ora lebih mementingkan sapa man alaiha ing atase akhirat ad-dunya ing dunya. Bagi orang yang tidak melakukan hal itu maka akan dapat maghfirah, maka akan dapat ridwan. Untuk dapat ridwan itu harus diampuni dulu. Kalau belum dapat ampunan, tidak dapat ridwan. Untuk dapat pahala itu harus dapat ampunan dulu. Selama masih ada dosa, tidak akan dapat pahala.
Ya dosa dihabisi dulu, diampuni dulu, baru diberi pahala, baru dapat ridho. Urutannya begitu. Setiap ada pahala, pasti harus ada maghfirah dulu. Bagi orang yang tidak mementingkan dunia, maka akan dapat maghfirah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan duduk-duduk kita, majelis kita ini dapat ridho Allah, karena kita dapat ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa mal hayatud dunya lan ora ana apa urip donya wa ma atamattu fiha mau ora ana apa atamattu seneng-seneng fiha ing dalam donya illa mataul ghurur, kecuali seneng-seneng kang nipu. Jadi seneng di donya iki seneng nipu. Lah ndak nipu gimana? Semuanya ternyata kesenangan di dunia ini lebih nikmat dibayangkan daripada dinyatakan. Kalau dibayangkan itu tidak perlu biaya. Kita bayangkan pergi ke Jakarta, ya, naik mobil yang mewah, kan enak, tidak usah biaya kan, nikmat. Tapi begitu kita nyatakan, ternyata tidak seindah bayangannya. Kita ternyata harus beli bensin. Harus beli bensin. Setelah bensinnya diisi, kita starter, jalan, di tengah jalan ternyata jalannya itu lagi dicor. Itu tidak dibayangkan itu. Tidak dibayangkan. Mandek sih, ngenteni. Setelah itu di jalan masuk, ternyata apa? Perutnya itu lapar. Minta diisi dulu ke rest area. Habis makan, baru jalan lagi, ternyata sopirnya ngantuk. Kepingin isi rahat. Itu tidak ada dalam bayangan. Ternyata kenyataan itu lebih nikmat bayangan. Mulai dikatakan wa mal hayatud dunya wa ma mataul hayat wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini senengnya seneng gurur, senengnya ini tipuan semua. Enak ngelamun itu enak. Ndak biaya, tutup dindi, nyeneng no. Nggak pakai biaya, ngelamun, moro-moro tutup di bawah gue. Oh, Ustaz Jakarta, muter-muter London, tutup Amerika, mana-mana, ngelamun. Enak, nggak biaya, nggak kesel, nggak capek. Nikmat. Tapi kalau dibuktikan betul, bukan bahagia yang didapatkan, justru capek. Yang dia dapatkan capek. Bayang no, punya rumah yang indah, dinikmati, masuk kamar, AC disetel. Enak, itu lebih nikmat daripada bangun. Kalau punya rumah, wah, punya rumah besar, indah. Ternyata apa? Harus ngepel, harus nyaponi. Kalau dari saponi kotor, jangankan seminggu, sehari aja dari saponi kotor. Kotor, rumah gede kok, beda sama rumah yang masih rumah kecil. Rumah kecil gak usah disaponi apa-apa, apalagi di bawahnya ndak ono keramik, malah enak rasanya poni. Ngidu karek nguruk. Kalau rumah yang gede bagus, masa apa ngidu kalau sampai ngidu nang kene keramik, ya ora mungkin. Apa ngidu metu sik. Utawa golek tisu. Kangelan ternyata. Kehidupan dunia ini kangelan, beda dengan akhirat. Kalau akhirat tidak ada angel blas. Rumah indah, tidak pernah kotor. Makan terus, nggak pernah berak. Enak terus, tidak pernah enak. Tapi itu akhirat. Dunia, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jangan mau kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Kita kepingin bahagia di dunia. Itu tipuan, nggak mungkin. Nggak mungkin kamu akan bahagia di dunia ini. Nggak mungkin. Dunia kok senengi gak ono. Hatta orang kafir, walaupun orang kaya, walaupun yamlikuna dunia sakar miliki bondo sak pirang-pirang, kon seneng gak iso. Gak iso.
itu duit-duit, ya, kepingin apa sate, jebule sing dodol sate prei, mau apa? Ngamuk-ngamuk, mau marah, sing jual gak jual loh, prei kok, apa? Basa sing dodol iki iso pas loro untu deh, gak iso mangan. Burung. Ya salam, dunia ini mataul ghurur. Kenikmatan yang nipu. Setelah kita makan betul itu sate, ternyata apa? Dapat 1 kali, 2 kali, 3 kali kenyang. Wis gak doyan. Sudah tidak enak sate. Kenapa? Sudah wareg. Sudah kelihatan sudah ogah. Mataul ghurur. Senang yang menipu. Mau senang-senang apa? Ayo model apa? Senang model apa? Semuanya membosankan. Kesenangan yang membosankan. Setelah senang adanya bosan. Tidak ada senang yang terus-menerus, nggak ada. Senang kalau diterus-meneruskan akan menjadi bosan. Itulah dunia mataul ghurur. Sahabiku, ayo bergegaslah, berlomba-lombalah. Sapa sira kabeh ila maghfiratin maring maghfirah mir rabbikum saking pengirane sira kabeh. Wa jannatin lan berlomba-lombalah mencari surga. Arduha utawi ombone swarga ka ardis sama kaya ombone langit wal ardi lan bumi. Jadi Gusti Allah nggawe swarga lan Gusti Allah juga menciptakan orang yang akan masuk surga. Dan siapa yang akan dimasukkan surga? Allah tidak peduli, pokoknya kudu ono. Harus ada penghuninya. Kalau kita mau ya kita yang akan dimasukkan. Kalau kita tidak mau, Gusti Allah ya gak butuh, akan dimasukkan orang lain nanti. Jangan dipikir Gusti Allah butuh sama kita. Terus protes aku saya tidak sholat, protes. Ya karepmu, si akeh sing liyane kok. Pokoknya swarga tetap tak isi. Ya, kamu tidak mau ya silahkan. Iya sa'yudhibkum wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah mau akan dihilangkan kamu, akan diganti dengan yang lain. Selesai. Oleh karena itu sahabiku, oleh karena ayo berlomba-lombalah kalian. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga. Karena Allah tidak membatasi siapapun. Tidak dibatasi harus orang Arab. Tidak dibatasi harus keturunan kiai. Tidak harus dibatasi keturunan Raden. Semua berhak untuk bisa mendapatkan maghfirah dan mendapatkan surga. Pertama itu harus dapat maghfirah dulu, baru bisa dapat surga. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Karena dosa tadi itulah kita tidak bisa beramal. Kenapa? Abot. Mau sholat berat, mau zikir berat, mau berbuat baik berat. Itu karena digandoli dosa. Jadi kalau dosa ini masih banyak, mau berbuat baik itu berat. Lalu terus bagaimana caranya? Obati. Obatinya dengan istighfar. Istighfar banyak sampai diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni, nanti ringan. Melakukan perbuatan yang baik itu akan ringan. Oleh karena itu, di sini dikatakan maghfirah dulu. Yang membuat orang tidak bisa beramal soleh, itu karena masih digandoli dengan dosa. Ya, dosa dengan pahala itu berbanding terbalik. Kalau orang itu sudah berbuat dosa, dia tidak akan mampu untuk berbuat taat. Kalau orang itu berbuat taat, dia tidak akan mampu berbuat dosa. Jadi ini berbanding terbalik. Enggak iso dua-duanya jalan bareng, enggak bisa. Nah, kalau mau berbuat jadi orang baik, maka harus tobat dulu. Tobat dulu, nanti akan bisa mudah untuk berbuat baik. Jangan aku kepingin tahajud, tapi ora iso ya, kenapa ya? Nah itu karena dosa kita belum diampuni oleh Allah, istighfar. Jadi aku ngerti ya, mau Quran ini gede ganjarannya, tapi kok ya abot rasanya, apa nyekel Quran ini wegah rasanya. Itu berarti digandoli dosa. Berarti dosa kita masih banyak. Istighfar. Istighfar yang banyak sampai betul-betul
diampuni oleh Allah dosa-dosa, nanti kita akan enteng. Maca Quran ringan, maca zikir ringan, maca salawat ringan, sholat berjamaah ringan, ngaji ringan, semua taat jadi ringan. Amal soleh jadi ringan. Kalau sudah dosa kita ini maghfirah ini dapat. Wasabiku ila maghfiratin min rabbikum baru wajan natin bisa meraih surga. Bisa meraih surga. Lawa salat ikhdahuma lawa salat ardi samai wal ardi lawa salat lamun nyambung ikhdahuma apa salah sijine loro iku apa ya sama wal ard bil ukhra kelawan kang liya wal ardu tawi ard asya iku luas jadi luasnya itu umpamanya disambung bumi langit disambung yaiku luase apa luasnya swarga luasnya swarga itu seperti luasnya bumi disambung dengan langit. Luasnya bumi ya kayak iso ngukur, apalagi luasnya langit itu digandeng dari sisi. Uiddat dan siapa ke apa swarga lilladzina kadue wong akeh kang amanu iman sapa ladzina billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Dzalika utai mengkono mazkur iku fadlullahi anugerah Gusti Allah yu'tihi maringi sapa Allah ing anugerah man ing wong yasha'u kang kersa sapa Allah wallahu tawi Allah iku dzul fadli anduweni anugerah al azimi kang agung muga-muga Gusti Allah maringi anugerah ingkang agung dumateng kita sedaya. Gusti Allah punya anugerah yang agung. Oleh karena itu kalau hanya memberi kita anugerah itu kecil buat Allah. Semoga Allah membagikan anugerahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa bertobat, sehingga diampuni dosanya, sehingga ringan beribadah, sehingga ringan melakukan taat, sehingga dapat surganya Allah, sehingga dapat ridhanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua itu anugerah Allah. Ya, anugerah Allah. Sehingga kadang-kadang orang wali itu beramal banyak tapi takut. Takut apa? Bukan takut karena apa? Takut kalau dia bangga dengan amalnya. Sehingga amalnya tadi itu tidak dianggap amal oleh Allah SWT. Alhamdulillah ya, aku amalku akeh ya. Itu bahaya itu. Karena apa? Sebetulnya yang bisa membuat kita beramal itu kan kekuatan dari Allah, bukan kekuatan dari kita. Kita bisa beramal itu kan karena hidayah Allah. Kalau nggak dikasih hidayah apa bisa? Kita lemah. Jadi mereka itu beramal banyak, tapi setelah itu takut. Wali-wali itu beramal banyak, setelah itu takut. Takut apa? Takut bangga. Takut kalau bangga dengan amalnya. Karena bangga dengan amal bersih, wis gak ono ganjarane. Ujub namanya. Merasa bangga kalau dia sudah beramal banyak. Ya Allah, ya. Itu wali. Jadi mereka para aulia, para wali-wali Allah, mereka itu beramal banyak, tapi setelah itu takut. Takut kalau amalnya itu, kalau dia merasa dirinya yang melaksanakan amal. Bahwa kita sudah tidak ngamal, gak takut. Ngamalnya gak ono, gak wedi sisan. Ya muka-muka Gusti Allah ngampuni. Kita masih proses. Proses apa? Proses maghfirahnya. Kita ini proses paling dasar. Dasar apa? Mencari maghfirah Gusti Allah. Golek ngapurane Gusti Allah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak njaluk ngapura. Nyatane iya kok males ibadah iku males. Dan jangan disepelekan hal-hal yang bisa menyebabkan dosa. Walaupun tidak dosa. Walaupun tidak dosa, itu bisa menyebabkan dosa. Contoh, dolanan HP, game, itu kan tidak dosa. Tapi jangan sepelekan loh. Nanti itu kalau sudah terlalu nemen, akhirnya menjadi dosa. Dosanya apa? Sholat subuhnya tidak sholat. Terlambat. Karena digiring oleh game tadi itu, sehingga dia tidurnya terlambat. Karena tidurnya terlambat, otomatis subuhnya telat. Jadi dosa.
Memang betul, siapa bilang kalau game itu dosa? Tapi karena membuat dosa, jadinya gamenya dosa. Gara-gara game tadi itu dia tidak bisa bangun subuh. Berarti gamenya jadi dosa. Nah ini kalau diterus-teruskan akan menambah kita berbuat dosa. Akhirnya apa? Bukan game yang kita lihat, tapi hal-hal yang dosa yang kita lihat. Munggah pangkat. Jadi istilahnya gini, penyakit itu tidak langsung parah. Penyakit itu mesti dari sedikit. Dari sedikit, lama-lama akan menjadi parah. Nggak mungkin orang langsung kena kanker, nggak mungkin. Jadi pertama itu dari hal yang sepele, alah cuman flu biasa. Tapi flu biasa ini kalau diteruskan bisa jadi berat itu jadi penyakit nggak karu-karuan, tambah nemen. Harusnya apa? Mulai dari yang kecil harus segera diobati. Harus segera diobati. Obati bagaimana? Nangis kepada Allah, minta pada Allah supaya disadarkan, supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Ya harus diobati. Oh, cuma ngono tok kok. Iya, pertama ngono tok, lama-lama menjadi tambah. Demikian juga amal baik. Amal baik itu dimulai dari kecil yang biasa. Misalnya sholatnya diperbaiki, ditepakno waktune, ya, kemudian diistiqomahkan berjamaahnya, baru kemudian nambah sedikit, qobliyah ba'diyah nambah sedikit, terus begitu. Jangan terus sementing sholat, ya akhirnya tambah nemen, akhirnya lama-lama tidak sholat. Nggak ada peningkatan, ya, jangan diremehno. Ngeremehno hal yang baik itu bisa berakibat kita meninggalkan kebaikan. Demikian juga dosa. Kalau dosa itu kita biarkan akan bertambah gede, tambah berani. Sampai akhirnya malas ibadah karena terlalu banyak dosa. Begah, Uiddat lil ladzina amanu, uiddat, dan siapa ke swarga? Ya. Lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullah yuti may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma asaba, orang menimpa mim musibatin, saking musibah fil ardi, dalam bumi, fil jadbi, kelawan kekeringan, wala fi anfusikum, lan ora ing dalam awak dhewe sira kabeh, kal marad kaya lara, wa faqdil walad, lan gak duwe anak, illa fi kitabin, kejaba iku ing dalam kitab, yakni al-lauhil mahfuz, tegese wis ana catatane di dalam lauhul mahfuz. Tidak ada musibah apapun yang terjadi di muka bumi ataupun diri kita kecuali memang itu sudah ada takdir dari Gusti Allah. Wis takdire. Min qabli an nabra, saking sadurunge arep yen to nglebarake nakhluku, nyiptakake sapa kita ha ing se musibah. Jadi sebelum musibah itu diciptakan sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Baik itu gempa bumi, tanah longsor, hujan deras, segala macam, awak loro dan di anak, itu semua musibah-musibah semua sudah ada catatan di sana di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra, yani min qabli an nakhluqa. Sadurunge Allah nyiptakake, ingsun nyiptakake, itu sudah ada tulisan. Inna dzalika, sak temene mengkono mazkur Allah ing atase Allah iku yasirun, gampang. Bagi Allah mudah. Hal semacam itu bagi Allah mudah sekali. Likailah supaya ora aina sifatun lil fi'li bimana an akhbar ta'ala bidzalika li Allah, yakni taksau. Likailah taksau, supaya ora putus asa. Tahzanu tegese susah sapa ngake alama ing atase barang fata kang pot apa makum ing sira kabeh. Nek umpamane kita ndak berhasil, kita ndak putus asa, ndak sedih itu loh. Nandur gak dadi, gak perlu sedih. Wis sudah takdir Gusti Allah, wis tulisane ngono. Tapi lah apa? Di getuni gak digetuni padha wae, ya gak dadi. Wis gak dadi wis.
Ya, jadi kalau kita tahu kan enak. Tidak ada tahzan, untuk apa tahzan? Ya, itu ditipu wong, ya wis kadung, susah ya, ditipu gak susah ya ditipu. Podo ae, ya enak gak susah. Sudah terjadi ya sudah. Likaila tasau ala ma fatakum, supaya tidak susah terhadap sesuatu yang sudah hilang. Terus wala tafrahu lan ora seneng sapa sira kabeh farahun batorun tegese seneng kang nemen bal farah syukrin farahu batoren ya faroha batoren tegese kesenengan yang keterlaluan. Bal faroha syukrin balik seneng syukur tidak apa-apa ala nikmat yang atas nikmat. Kalau syukur mensyukuri nikmat tidak apa-apa, tapi kalau farih seneng saking bungae sampai bunga yang kenemenen, nah ini dosa. Kalau berhasil tidak usah bangga. Itu sebetulnya kan takdir Gusti Allah. Ada apa harus bangga? Ya, tidak perlu dibanggakan. Wah, masya Allah. Kalau sudah tahu begini, kalau kita berhasil tidak bangga, kalau kita gagal tidak sedih. Wah, masya Allah, ente sekarang pertanianmu maju berhasil lah, takdir pengira. Orang toko aku, bukan saya ya. Oh, pangeran kabeh. Ada apa saya harus bangga? Dulu ini daerah sini ini bodoh kabeh saiki dadi wong pinter Pak oleh Gusti Allah. Ora saka aku sapa? Ndak bisa apa-apa saya, ndak bangga. Ndak bangga. Kenapa semua sudah tulisannya? Ditulis Gusti Allah kabeh. Aku bukan siapa-siapa. Nah, kalau orang yang ndak tahu, dia akan kalau gagal sedih. Kalau berhasil, coba dulu saya bangga. Udah hancur, dua-duanya keliru. Kalau gagal marah-marah, banting-banting. Kalau berhasil merasa dirinya hebat, sombong. Nah, ini dua-duanya jelek. Ketahuilah bahwa semua itu sudah ada tulisannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika al-yasir likai la ta'sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya, bima kelawan barang ata kang maringi sapa Allah kum ing sira kabeh bil maddi kelawan dawa atakum atakum tegese maringi sapa Allah kum ing sira kabeh wabil qasri boleh ata alif pendek bima atakum ja'akum ini teko pemakum ing sira kabeh minu saking Gusti Allah padha ae. Wallahu ta'ala Allah la yuhibbu ora seneng sapa Allah kula muhtalin ing saben-saben wong kang sombong mutakabirin tegese sombong bima uti kelawan barang kang den paringi sapa wong fakhuren tur ge fakhur sombong-sombongan bi kelawan ma alan nas ing atas manusa fakhr apa fakhr itu ya sombong ya nyombongi wong fakhr itu nyombongi wong sombong bukan nyombongi wong tidak seneng Gusti Allah. Yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Selain Allah tidak berhak untuk sombong. Ya, sombong itu milik Gusti Allah. Selain Allah tidak boleh. Punya apa kita kok sombong? Alladzina utai wong akeh kang ya bukhaluna bakhil medhit sapa alladzina. Bima kelawan barang yajib kang wajib sapa malai ngatas alladzina. Wa ya'muruna lan perintah sapa wong akeh nasa ing manusa bil bukhli kelawan bakhil. Bi kelawan malahum iku kedue wong akeh wa'idun syadidun ancaman kang berat bagi mereka ancaman berat. Siapa mereka? Orang yang bakhil wis ngongkon wong supaya bakhil. Dia sendiri bakhil. Ada orang mau ngasih enggak boleh. Ojo eman. Sakake anak-anakmu cilik-cilik wis rasa. Dia sendiri bakhil, bukan nyuruh orang bakhil. Ini orang kebangetan tenan. Bukan hanya bakhil, tapi dia abkhulul bukhala, paling bakhil-bakhile wong bakhil. Ono wong sing kepengin lomo gak oleh. Mereka akan dapat wa'idun syadid, akan dapat ancaman yang berat. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna sabil bukhli. Wa man lan sabane wong yatawalla kang ningu sapa man amma saing barang yajib kang wajib apa malih atase wong
Fa innallaha maghsuni Allah iku wa ya Allah dhamiru faslin yu'al ghani ku zat kang sugih an ghairihi saking saliyane Allah al hamidu zat kang terpuji muji aulili auliyaihi maring pira-pira waline Gusti Allah. Gusti Allah itu ghani, Gusti Allah itu hamid. Allah itu maha hamid, Allah memuji kepada wali-walinya, kepada kekasih-kekasihnya. Dan Allah juga sangat kaya dari orang selain Gusti Allah. Tidak mau, ya wis, Gusti Allah sugih. Ya Gusti Allah sugih. Tidak mau percaya sama Allah silakan. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi kekuatan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Gusti Allah. Kalau misalnya lurah separuh dari warganya tiba-tiba benci, maka kedudukan lurah akan jatuh. Tapi Gusti Allah separuh penduduk bumi, jangan separuh, seluruh penduduk bumi, tidak ada yang taat, tidak jatuh Gusti Allah. Tetap Allah. Tinggal jipuk lebonon rokok enggak meneh. Kok repot men lha apa? Ya, Gusti Allah sing duwe lah apa? Semua tidak taat, enggak masalah. Apalagi kok cuma 1 2, semuanya tidak taat enggak masalah. Wa yamur wa may yatawalla laqad arsalna yakti teman-teman ngutus sapa ingsun Allah rusulana ing pira-pira utusan kita. Al malaikata tegese malaikat ilal anbiya maring nabi. Bil bayyinat kelawan pira-pira bayyinat. Bil hujaji kelawan pira-pira hujjah. Argumentasi, argumen al-qawati kang mematikan, kang mutus yang tidak bisa dibantah, argumen yang tidak bisa dibantah. Mereka para aulia, mereka para anbiya, para nabi. Mereka diutus oleh Allah dengan membawa hujah, argumen yang tidak bisa dibantah. Ya, kalau orang mau mencari kelemahan Islam, tidak akan ketemu. Kalau orang mau mencari kelemahan orang Islam, ya banyak orangnya. Nah, orang Islam banyak kekurangan. Tapi kalau Islamnya kita cari, tidak bisa. Mau cari apa? Nggak bisa. Hujat, kawati. Penuh dengan argumen yang sudah tidak akan bisa dikalahkan. Argumennya sudah kawati, sudah pasti. Wa anzalna lan nurunkan sapa ingsun Allah ma'hum sumertane anbiya alkitab ing kitab. Nah, dikasih kitab di makna kutub. Wal mizan lan keadilan, al adla keadilan. Isinya itu adil. Liyaku supaya jumeneng apa nasu menungso bil qisti kelawan adil, supaya menungso ini berbuat adil. Caranya berbuat adil, Quran sebagai mizan. Quran sebagai mizan, ditimbang dengan timbangan Al-Qur'an. Nek cocok dengan Al-Qur'an berarti adil. Kalau tidak cocok dengan Al-Qur'an berarti tidak adil. Misal nyolong dipotong adil, kenapa? Cocok dengan Quran. Wah, itu tidak berkemanusiaan, ya terserah. Kalau cocok dengan Quran ya adil, gak cocok dengan Quran tidak adil. Liyakuma apa? An-nasu bil qisti. Wa anzalna lana nurunan sapa ingsun Allah al-hadida ing hadid. Akhrajna apa hadid itu? Besi. Akhrajna katake sapa ingsun Allahu ing hadid minal ma'adin saking pira-pira ma'din, saking pira-pira tambang. Fihi ba'sun, fihi iku ing dalam hadid ba'sun utawi kekuatan syadidun kang kuat yang kang nemen yuqatalu den gawe perang bihi kelawan hadid. Hadid tadi itu bisa dibuat untuk perang, yuqatal bihi. Wa manafi'u lan pira-pira manfaat linnasi maring menungso dan manfaatnya banyak sekali. Ini hadid. Itu hadid, mobil hadid, besi. Banyak sekali manfaat yang lain. Tidak hanya dibuat untuk perang, tapi juga manfaat yang lain. Waliya'lam lan supaya weruh Allahu subhanahu Allah ilmu musyahadatin, ilmu musyahadah ma'tufun ala liyakuman nasu man ing wong yansuru kang nulungi sapa manhu ing Allah, supaya Gusti Allah ngerti siapa yang mau peduli dengan Allah. Ya, siapa yang mau menolong agamanya Gusti Allah bi ayan suradinahu
kelawan Arab yen nulungi sapa wong dinahu ing agamane Allah bi alatil harbi kelawan alat perang minal hadidi sange besi wa ghairihi lan saliyane wesi. Ya, Gusti Allah wis janji, aja kuwatir, disiapkan alatnya, disiapkan hadidnya. Ayo siapa yang mau menolong agama Allah? Wa rusulahu lan pira-pira utusane Allah. Bil ghaibi hale kelawan ghaib minha halun iku hal minha yansuruhu ay ghaiban anhum. Tegese hale ghaib anhum saking akeh fid dunya ing dalam dunya. Qala Ibnu Abbas yansurunahu wala yubsirunahu yansuruna nulung sapa akeh Allah wala yubsiruna lan ora padha ningali sapa wong akeh ing Allah. Kita menolong Allah tapi kita tidak melihat Allah. Innallaha sunni Allah iku qawiyyun zat kang qawi azizun tur zat kang menangan. Sebetulnya la hajat ora hajat lahu kedhe wong ila nusrati maring nusra. Lakin tetapi nusra tanpa iku manfaat apa nusra man ing wong yati kang nekani seban biya kelawan nusra. Jadi nusra itu pertolongan itu manfaatnya pada orang itu sendiri, bukan pada Allah. Allah tidak hajat. Allah tidak hajat untuk dia apa? Untuk ditolong. Agama ini bagaimanapun tetap akan sempurna. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah akan menyempurnakan mutimmu nurihi, cahaya agama ini akan sempurna. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka. Tidak usah percaya. Ini bakal ini, tidak usah wedi. Allah tidak akan membuat mereka sukses. Allah tetap menggagalkan mereka. Semua upaya itu akan gagal. Upaya apapun untuk menghancurkan Islam pasti gagal. Nggak bakal berhasil. Nggak bakal berhasil. Nah, sekarang tinggal kita mau ndak ikut serta untuk mendapatkan pahala dari Allah dalam rangka menolong. Sebetulnya Allah tidak butuh pertolongan. Nolong kabeh tetap menang. Nggak ada yang nolong pun tetap agama ini akan zahir. Tapi siapa yang mau dapat pahala, silahkan ikut serta menolong agama. Dan pertolongan itu tidak untuk Allah, pertolongan itu untuk mendapatkan pahala kepada sang orang tersebut, orang itu sendiri. Silakan yang mau masuk ke dalam ranah menolong, pintu terbuka. Tidak harus pakai daftar, langsung saja masuk untuk menjadi penolong-penolong agama Gusti Allah. Berlomba-lombalah untuk menolong. Karena pertolongan kita itu sebetulnya tidak ada artinya. Kita tidak nolong pun tetap agama ini tetap akan bagaimana sejarah dulu kita lihat mulai Fir'aun. Fir'aun ini kurang apa toh? Wis nemen oleh yang menek orang Islam dipenek kabeh dadi budak semuanya. Tapi Allah memang utuh menuri. Delala ya lahir Nabi Musa. Apa lapo? Padahal Nabi Musa diingoni mbek Firaun. Mulai cilik dimong. Jebule iku sing ngalahno. Nah, akhirnya kalah. Tidak ada rekayasa bentuk apapun di dunia ini yang kepingin merusak agama berhasil, tidak ada. Lihat aja sejarah, nggak ada orang yang berhasil merusak agama itu nggak ada. Karena Allah sudah janji, wallahu mutimmu nurihi. Kadang-kadang video-video ini hati-hati, viralkan. Untuk apa? Jangan nakut-nakuti orang. Nggak perlu takut, Islam tidak akan gagal. Justru kita ini loh yang takut. Takut apa? Takut nggak bisa nolong. Takut kita ini tidak ikut serta. Ayo meluo nulung. Tidak ada bakal kalah, tidak bakal kalah. Jangan takut kalau kalah. Enggak, pasti menang. Meluo nulung. Tulungono Islam. Tulungono Islam. Wah, kayaknya ini bahaya sekali. Tidak ada bahaya. Kok nggak percaya Gusti Allah wae.
Kita ini punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya pangeran. La ilaha illallah. Ada apa takut? Takut pun lapo. Mati-mati syahid tok mlebu swarga. Ora apa enake. Lah ya enak tuh, mati-mati syahid. Lapo? Kalau Islam kalah, enggak mungkin. Islam enggak mungkin kalah. Kenapa? Allah janji. Wallahu mutimmu nurihi. Walau karihal musyrikun. Walau mereka geding, koyo apa carane? Wis ciptakan virus lah, apa lah, gak akan bisa. Gak akan bisa. Itu harus kita yakini. Harus kita yakini. Itu tinggalkan itu. Wah, video-video yang gini, medsos. Bakal orang Yahudi mau bikin gila lah. Ngono wedi lah. Kita punya pangeran Gusti Allah yang maha kuasa kok. Yang penting sekarang ini bagi kita ibadah. Yang penting bagi kita sekarang ini ngabekti marang Gusti Allah, ngabdi marang Gusti Allah, noto ibadah kita, noto pikiran kita, belajar yang sungguh-sungguh, kemudian kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tolong agamanya Allah, sebarkan, kandani orang-orang ini dan itu. Ya, itu aja, tidak usah repot-repot mikir. Gue yang menang, Gusti Allah dewe. Semua yang akan mengganggu Islam akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad arsalna lan yakti. Ini ya la hajata ila nusra. Gusti Allah tidak butuh sama pertolongan. Walakin nusra lakinna, tetapi ini nusra tadi itu tanpa manfaat ataupun nusra man ing wong yati kang nglakoni sapa man biha kelawan nusra. Jadi nusra itu hanya manfaat kepada si pelaku sendiri, tidak manfaat bagi Gusti Allah. Nek Gusti Allah tidak hajat dengan pertolongan kita. Walaqad arsalna yang teman-teman ngutus sapa ingsun Allah Nuh Nabi Nuh wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim wa ja'alna lan tatiake sapa ingsun Allah fi dzurriyyatihima ing dalem dzurriyyah karone anubuwata ing kenabian wal kitab lan kitab. Yani al-kutub tegese pira-pira kitab al-arba'ata kang papat. At-Taurat tegese Taurat wal Injil lan Injil waz Zabur lan Zabur wal Furqan lan Furqan. Jadi banyak nabi keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Allah jadikan nabi-nabi itu dari zuriyahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus ke bawah itu zuriyah dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Faina mengkostune kabeh iku fi dzurriyyati Ibrahim ing dalam dzurriyyah Ibrahim. Taurat diberikan pada Nabi Musa, ya dzurriyyah Nabi Ibrahim. Zabur diberikan Nabi Dawud, ya dzurriyyah Nabi Ibrahim. Injil Nabi Isa, ya dzurriyyah Nabi Ibrahim. Napa bane Al-Qur'an nganti Nabi Muhammad jelas dzurriyyahnya Nabi Ibrahim. Faminhum mongko iku setengah saking wakai muhtadi utawi wong kang oleh hidayah, tapi wa kadzirun lan akeh minhum saking akeh iku fasikuna fasik. Jadi sing oleh hidayah dengan yang fasik lebih banyak yang fasik. Oleh karena itu kita bersyukur diberi hidayah oleh Allah. Hidayah itu mahal harganya, harus dipelihara, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidayah ini tetap dan disempurnakan oleh Allah, tambah sempurna hidayah kita sehingga tambah kuat ibadah. Summa qafaina wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT menyempurnakan kepada kita hidayah yang kamil, hidayah yang bisa membuat kita tambah ibadah setiap hari. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu hal 5 menit tadi malam menyaksikan
wejangan atau nasihat dari beliau Habib Umar bin Hafid di Maulid Darul Mustafa. Kebetulan saya dengarkan bahwasanya di dalam Al-Quran dikatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kalau sudah datang hidayah dari petunjuk Al-Quran, ini kan petunjuk. Barang siapa yang mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Kalau kepingin tidak sesat, tidak celaka, sikis. Ojo golek liyane, jangan cari pikiran-pikiran lain. Wala kemodernan, modern, sesuatu pun tidak ada gunanya kabeh wis kan. Nggak akan bisa membuat ini mesti cekelen gitu. Tapi kemudian ayat berikutnya wa mana aradu an dzikri. Mestinya kan barang siapa yang tidak memakai hidayah ini kan mestinya ngono. Tapi tidak, Allah tidak mengatakan begitu kata Habib Umar. Allah mengatakan wa mana aradu an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari ingat aku. Harusnya kan kalau disesuaikan dengan ayat sebelumnya, barang siapa yang mengambil hidayah, ya, barang siapa yang mengambil petunjuk ini, maka dia tidak akan sesat. Barang siapa yang tidak mengambil petunjuk ini, kan mestinya gitu. Enggak. Barang siapa yang berpaling dari ingat aku. Artinya apa? Yang membuat kita tidak bisa belajar itu karena tidak zikir. Orang kalau sudah tidak mau zikir, maka dia tidak akan bisa belajar. Urutannya begitu. Dia tidak akan bisa mengambil hidayah dari Al-Quran kalau dia tidak zikir. Ini zikir berpaling, tidak mau zikir. Wa man aradu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang tidak mau zikir, maka dia akan diberi kehidupan yang sempit. Yang tidak mau zikir, kena kehidupan sempit. Pesa, golei wong sing duwe-duwe akeh, gak tau zikir, uripe susah. Itu Allah sudah. Wah lebih berat lagi. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia nanti di akhirat dalam keadaan buta. Itu lebih parah lagi. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Gusti, kenapa kok saya sekarang buta padahal dulu saya bisa melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasita fa kadzalika yauma tunsa. Dulu yang ngono waya zikir kamu lari. Kirlek pengko, zikir delik nek ana tumpeng teko. Nah, sekarang juga demikian, kamu tak tinggalkan. Zikir itu penting, zikir itu menjadi penting. Kalau kita berzikir kepada Allah, maka itu akan menjadi sebab semangat kita untuk bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Itu menjadi penyebab semangat sholat, semangat baca Quran, semangat belajar, itu karena sebab zikir. Sekarang tidak mau zikir, ya gitu, males. Jadi zikir tidak mau, terutama pagi dan sore. Wasabihu bukratan wa asila. Pagi sama sore, ojo turu, wes. Lah setane HP, setane iku HP nek dalu dijak melekan sehingga kalau pagi tidur. Nek siang yo ngono dijak dolanan, kok nek sore ngantuk turu. Berhasil setan. Ini sing ngajak. Dijak dolanan iki. Nek dalu dijak dolanan, sehingga tidurnya terlambat. Sobone pasti turu. Alasane ngelu ndase. Jarine nek loro iku gak apa-apa. Iku wong ndasku ngelu kok. Piye? Lah yang ngelune gara-gara ini. Lah kamu turunnya jam loro, gak ngeluh gimana? Nah coba kalau tidurnya jam 9, mana mungkin subuh ngeluh? Ayo,
Kalau tidurnya jam 9, tidak mungkin subuh ngeluh. Itu jam 2 baru tidur. Siapa yang ngajak? Ini yang ngajak. Nah, ini tidak perlu konco, ijen iso, gak kroso. Bapak ibu tidak ero. Kau nek kata bapak ya hanu turu. Nek bapak wis gak ero dibuka meneh. Ngenteni jam 2 baru tidur. Udah habis sudah. Akhirnya malas ibadah, malas bekerja, malas segala-galanya. Tidak bisa mengambil hidayah dari sini. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, kata Habib Umar begitu. Ini pemahaman seperti ini langka. Kalau bukan orang-orang yang ma'rifat, sulit untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu. Podo-podo mocone, aku ya moco, sampean ya moco, ulama ya moco, tapi bisa memahami sampai sejauh itu enggak semua orang. Hanya orang-orang yang diberi oleh Allah kemakrifatan. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini mudah-mudahan bisa manfaat. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.